kali ini saya membawa sebuah media yang bentuknya seperti ini, ya. Kemudian nanti peralatan pendukungnya adalah larutan sabun cuci piring beserta dengan wadahnya, ya. Kemudian beberapa lembar kerja yang akan saya sampaikan nanti, ditambah lagi dengan penggaris permasalahan total panjang minimum. Ya, kita bisa berangkat dari sebuah masalah yang sudah saya tuliskan di lembar kerja 1, ya. Kalau saya bacakan, ya, dalam rangka relokasi korban erupsi Gunung Lewotobi, pemerintah menyediakan 3 lokasi, yaitu Noboleto, Bukoh Lewuluroh, dan Kojarobet. Sayangnya, ketiga lokasi ini belum terhubung ketiganya, ya. Nah, untuk itu pemerintah akan membangun jalur jalan yang bisa menghubungkan ketiga lokasi itu. Karena anggaran terbatas, tentunya diharapkan biaya pembuatannya itu minimum. Dampaknya adalah panjang total tadi harus minimum. Nah, kita bisa ajak anak-anak untuk menunjukkan kreativitasnya supaya dia mendapatkan jalur yang minimum. Nah, jadi nanti anak-anak melakukan aktivitas, ya, membentuk desain jalur jalan yang menghubungkan ketiga titik ini, sekaligus menghitung total panjangnya dan membandingkan mana jalur yang paling minimum total panjangnya. Nah, kemudian dari berdasarkan pengalaman selama ini, ada bermacam kemungkinan jawaban, ya. Biarkan saja nanti anak-anak melakukan aktivitas bebas saja. Nah, ini ada beberapa contoh ditunjukkan oleh anak-anak maupun bapak guru, bapak ibu guru yang mempraktekkan aktivitas ini. Nah, setelah kita data ini, ya, diperoleh kalau yang di sini hasil minimumnya itu 9,6, ya, total panjangnya 9,6. Nah, setelah kita peroleh hasil dari anak-anak, kita bisa lanjutkan ke praktek. Bagaimana alat ini bekerja untuk menghasilkan solusinya. Oke, ini ya. Ini kita tuang larutan air sabunnya. Perhatikan, ya, yang harus hati-hati adalah jangan sampai nanti muncul busa yang terlalu banyak, karena itu akan mengganggu tampilan. Usahakan. Ini adalah larutan air sabun yang tadi sudah saya tuangkan. Hati-hati, jangan sampai ada gelembung, karena akan menimbulkan gangguan di hasil tampilan akhir nanti. Nah, berikutnya, karena tadi lokasinya adalah 3 lokasi, maka saya gunakan alat ini, ya, yang terdiri dari 3 pasak, ya. 3 pasak mewakili 3 buah titik. Kalau nanti lokasinya itu ada 4, kita gunakan versi yang 4 titik. Nah, pembahasan kali ini kita batasi di yang lokasi 3 titik, ya. Caranya, ini kita celupkan ke dalam larutan, nah, sampai tercelup semua. Kemudian angkat pelan-pelan dalam posisi mendatar. Ya, berikutnya kita tiriskan sedikit, ya. Tiriskan sedikit. Nah, sekarang kita perhatikan, ya, muncul jalur. Kalau kita lihat dari atas itu muncul jalur di mana nanti terdapat simpang 3. Setelah kita praktek tadi menggunakan alat dan kemudian diperoleh bahwa hasilnya itu 120 derajat titiknya tadi, ya. Nah, kita beri tantangan berikutnya ke anak-anak. Kalau kita diberikan segitiga, 3 titik yang posisinya sembarang,
Nah, bagaimana cara kita menentukan titik F tadi? Oke, caranya, nah ini kita bisa melakukan mengajak anak-anak untuk beraktivitas sekaligus melatih kemampuan motorik mereka menggunakan jangka dan penggaris. Nah, ketika kita melakukan aktivitas ini, ya, perhatikan pensilnya itu harus runcing ya supaya nanti hasilnya teliti. Langkah berikutnya, kita buat juga segitiga sama sisi NKB. B-nya kira-kira di sini nanti ya. Nah, berarti langkahnya sama dengan tadi. Saya buat oke, di sini. Kemudian ini jarumnya kita pindahkan ke K. Langkah pertama, kita putar. Kita buat segitiga sama sisi WKA. Ya, sama sisi ya. Berarti sudutnya 60 derajat. Nah, membentuk sudut 60 derajat dengan jangka penggaris itu caranya itu salah satunya begini. Ya. K, kemudian ini W, terus kita putar. Oke. Berikutnya. Dari W jangan diubah besaran jangkanya ya. Kemudian kita putar ke sini. Oke. Nah, di sini diperoleh titik A. A. Ya, kemudian kita tarik garis dari A ke N. Nah, ketika kita melakukan aktivitas ini, ya, perhatikan pensilnya itu harus runcing, ya, supaya nanti hasilnya teliti. Langkah berikutnya, kita buat juga segitiga sama sisi NKB. B-nya kira-kira di sini nanti ya. Nah, berarti langkahnya sama dengan tadi. Saya buat busur gitu berpusat di A melalui K gitu. Oke, di sini. Kemudian ini jarumnya kita pindahkan ke K, diperoleh titik ya, B. Kita putar. Ya. Berikutnya kita hubungkan dari W ke B. Nah, di sini ada titik potong ya. Ini kita namakan sebagai titik F. Kemudian dari F kita hubungkan ke 3 lokasi tadi. Waduh, agak miring ini. Ya. Nah, berarti inilah titik F di mana membentuk sudut 120 derajat. Anak-anak bisa diajak ini ngecek, bener nggak ini 120 derajat? Ya, oke, kita coba lihat. Nah, benar ya ini ya. Ini 120 derajat. Perhatikan ini. Kemudian kita cek juga yang ini, kita cek bener nggak ini 120 derajat? Oke, benar 120 derajat. Jadi kita berhasil ya menentukan titik F dengan menggunakan jangka dan penggaris. Oke, demikian praktek kita hari ini menggunakan media ini tadi ya. Dengan media ini ternyata kita bisa menyelesaikan permasalahan total panjang jalur minimal dengan cara yang sangat sederhana. Oke, tetap semangat dan selalu belajar.